Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsaladzina law taraku min khalfihim zuriyatan diapan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan janganlah engkau meninggalkan keturunan yang lemah di belakangmu. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita semakin berkembang tentang dinamika polemik tentang vasektomi masih berkembang terus. Biasanya nanti kan turun lagi lah. Seperti dulu kita polemik tentang kondom untuk remaja. Lama-lama kan turun. Sekarang lagi hangat-hangat. Jangan sampai orang lain sibuk, kita pun tidak ikut-ikutan sama sekali. Ya paling tidaklah menyumbangkan pemikiran. Beberapa hari yang lalu, Aki Japrian dengan Pak Kasepuhan, mantan Sestama lama ya, Pak Lalu Sudarmadi, termasuk juga mantan Deputi KS. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan lemahnya regenerasi ini atau tidak nyambungnya dari generasi ke generasi ini bukan di kita saja, bukan di orang lain saja, tapi juga di orang lain dan di kita. Yang pertama menyebut Pak Sudarmadi adalah bahwa ulama-ulama yang sepuh yang dulu kita kondisikan, yang kita berangkatkan ke luar negeri, yang kita berikan KIE secara gamblang, sekarang sudah pada meninggal atau sudah pada sepuh. Ini tidak nyambung kepada yang muda. Itu satu. Jadi regenerasinya kurang bagus ya. Tapi juga jangan menuduh orang lain saja. Di kita juga pergantian pimpinan ya, pergantian generasi juga mungkin tidak nyambung. Nah, kalau tidak nyambung, siapa yang salah? Mungkin angkatan Aki ke sana yang salah ya. Aki ini yang paling lemah kerasannya itu, yaitu kalau Aki kan selamanya di KIE nih, di KIE. Jadi kalau KIE itu butuh karena mitranya itu juga tidak. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Itu yang dianggap mendukung itu adalah wartawan, seniman. Yang dianggap menolak dan harus persetujuan supaya menjadi mendukung itu dulu ulama. Jadi gitu. Nah ini sejak tahun 1980-an Aki belum pernah ditugaskan jadi kepala diklat. Salahnya gitu. Jadi kurikulum itu hilang. Jadi dianggap sudah selesai, nggak ada lagi masalah lah. Soal agama mah sudah dianggap tahun 70-an dianggap selesai. Ini yang keliru buat kita. Ternyata kita semakin kesini, semakin kokoh dengan pembangunan keluarga, itu semakin dibutuhkan. Yaitu dasar-dasar tentang pembangunan keluarga itu diantaranya hukum kawin, hukum punya anak, itu harus dijelaskan. Dan karena sekarang para ulama itu kan sedikit-sedikit itu kan ceritanya hanya sampai ke anak soleh begitu. Nah itu yang kita agak putus. Sehingga ini siapa? Tadi Aki di mukadimah pembukaan itu adalah surat An-Nisa ayat 9. Janganlah meninggalkan keturunan yang lemah di belakangmu. Nah itu yang Aki sampaikan ya. Nah sekarang ini siapa yang salah? Sedangkan sekarang muncul lagi kan masalah kontrasepsi, muncul lagi masalah kondom, muncul lagi masalah vasektomi, muncul lagi. Berarti kita itu tidak kesinambungan ya, tidak kesinambungan. Malah Aki kan suka nyebut yang tidak kesinambungan itu bukan hanya sekedar itu. Ini diklat perlu kembali lagi kepada kurikulum yang mengatakan itu tidak boleh hilang ya, harus hilang. Nah sekarang Aki pernah kemarin cerita di mana di KBB Kabupaten Bandung Barat pada halal bihalal Juken. Aki diminta untuk memberikan materi sekitar 7-10 menit begitu. Nah kemudian
kata Aki, sekarang ini pembangunan keluarga, tapi dasar-dasar pembangunan keluarganya tidak muncul dan tidak kesinambungan, sehingga seolah-olah bahwa kita tuh teknologi saja. Bahkan Pak Victor menyebut Pak Victor kasepuhan kita menyebut kita dulu kerjasama dengan dengan kesehatan, ya terutama kita sekarang lebih banyak ke kesehatan. Contoh kecil sekarang stunting. Jadi stunting itu bicara kita ke kesehatan, hampir semua ke kesehatan. Tidak kita bicara kepada sosial, kita tidak bicara kepada ekonomi, gitu banyaknya dari kita itu. Yang bicaranya ke kesehatan. Sedangkan para ustadz kita yang Aki temui di lemur-lemur, di ceramah-ceramahnya, sama sekali hampir tidak menyinggung stunting. Karena dia tidak paham. Jadi ini kalau menurut Pak Lalu, ini adalah kelemahan dan ketidaksinambungan kita itu. Pertama, ulama juga putus ke bawahnya. Kita juga pergantian pimpinan juga agak sedikit ada yang putus. Sehingga kita bablas. Bahkan Aki sampai menceritakan itu kebijakan atau bukan kebijakan lah. Himbauan untuk tidak kunjungan rumah itu apa itu? Bahaya itu. Karena apa? Karena hakikat kita itu kunjungan rumah. Kalau kita memang sudah tidak butuh kunjungan rumah ke aseptor, itu masih ada kunjungan rumah ke toko, kunjungan rumah ke RT, ke advokasi ke RW. Ini yang tidak boleh putus. Karena seolah-olah diganti dengan kegiatan kader, seolah-olah pemerintahan lepas. Kata kita kan masih program pemerintah. Nah sementara itu, quick wins yang sekarang kita sampaikan menurut Pak Lalu dan juga Aki, itu hal yang tidak dibutuhkan, katakanlah begitu kasarannya, yang tidak menjadi masalah daerah. Yang masalah daerah itu adalah kependudukan, ya orang bangga dengan bonus demografi misalnya, itu adalah masalah kependudukannya. Tapi cara menghitung penduduknya aja tidak sampai. Nah itu kira-kira seperti itu, ya. Itu kan hikmah kita itu dengan derdar sampai Hakim menyebut, ya. Menyebut katakanlah tapi tidak orangnya. Hakim menyebut ketua FKUB segala macam. Ada kelemahan. Yang pertama dia menyebutkan haram itu. Sampai mana ulama yang itu sampai begitu. Padahal dia yang nyusun gitu. Itu masih hidup orangnya. Belum rubah generasi itu. Itu sudah menyebut gitu. Tapi pada pertemuan kedua Aki lihat dia di TV lagi. Yang dengan Ade Armando itu, Ade Armando kok bahwa kebijakan itu benar. Pokoknya Ade Armando lah lebih vulgar. Aki juga ya sebetulnya biar aja polemik. Sampai baru bahwa tidak haram mutlak, tapi ini baru disebutkan. Tapi dia pada akhirnya nyebut bahwa itu kan tidak boleh diceritakan di depan umum. Loh, Aki juga kaget lagi. Kenapa tidak boleh di depan umum? Dulu itu kan kita sosialisasi. Aki itu keliling kemana-mana dengan beliau mensosialisasikan hasil fatwa ulama. Sampai Aki di Surabaya itu bertanya kepada para ulama antara haram kecuali dengan halal dengan syarat. Haram kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Halal dengan syarat 1, 2, 5, 3, 4, 5. Itu kan menurut KIE sama saja. Tapi kan para ulamanya tidak setuju tentang itu. Ya kita ikuti aja. Ya kita ikuti karena Aki suka bilang bahwa kita yang harus menyesuaikan ke syar'i. Begitu. Kalau memang benar-benar tidak boleh KB itu dari awal sudah aja. Kita sepakat. Tapi kan Pak Harto itu pertama kali ada program KB itu yang diajak itu para ulama. Yang disekolahkan itu para ulama. Nah inilah. Jadi sekali lagi Pak Lalu minta bahwa quick wins ini, nah kepada kita gencarkan yang akhir-akhirnya keluarga sejahtera berawal dari stunting, dari KB begitu ya. Jadi itu. Dan Pak Teguh betul kalau Pak Teguh mengajarkan bahwa kok kami tidak diajarkan. Sekarang seangkatan Pak Teguh 93 jam sudah merasa tidak diajarkan. Berarti kurikulum ini sejak 80-an Aki sudah tidak lihat lagi di diklat-diklat. Jadi kalau pelajaran itu langsung aja ke
ke teknis-teknis begitu, tapi filosofi ini perlu gitu. Oleh karena itu Aki setuju Pak Joko Rusmoro Pak Joko Rusmoro yang akan menulis tentang bunga rampai KB yang nantinya akan menjadi pedoman atau sedikit pencerahan bagi anak cucu kita. Itu mudah-mudahan ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Lalu, terima kasih Pak Joko Rusmoro, terima kasih Pak Teguh yang telah mengingatkan Aki introspeksi. Kemungkinan salah di angkatan Aki. Hampura. Tapi mari kita sekarang berdiskusi lagi, bukan melihat ke depan tapi kita melihat ke belakang, tapi berpedoman ke belakang kita melihat ke depan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.